Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septi Rianingsih, guru kimia dari SMK SMAK Bogor. Sekaligus, saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 bidang studi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk uji kinerja Program Profesi Guru periode 5 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan model pembelajaran Problem-Based Learning untuk materi titrasi permanganatometri kelas 11. Selamat menyaksikan dan enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik. Nah, biar pagi ini semangat gitu ya. Jadi saya mau ice breaking dulu gitu ya. Ice breakingnya biar kalian juga beraktivitas. Nah, kalau kameranya nggak bisa dinyalakan nggak apa-apa ya. Tapi chatnya masih bisa dipakai kan ya? Silahkan jawab pertanyaan saya tentang tadi kabar kalian hari ini gitu ya di kolom chat. Nah, tapi ada formatnya ya. Nah, formatnya adalah nama panggilan, spasi, kata sifat, spasi, kabar kalian hari ini. Nah, contohnya ya. Saya tulis nih di kolom chat. Nah, saya tulis ya di kolom chat ya. Septi cantik semangat. Oke, nah. Jadi kalian silakan tulis di kolom chat. Nabel, iyo, dagdikduk. Alhamdulillah baik. Oke, Nabel. Oke, Cici pintar. Amin, amin ya. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Cici. Septi gelisah. Alhamdulillah baik. Ini salah ini kayaknya ya. Di Faiza nggak salah nama. Oke, Pinkan keren. Alhamdulillah baik. Rafli hebat. Alhamdulillah baik. Maaf Bu, salah. Hehehe. Pasti copy paste ya. Jangan ngaku-ngaku namanya Septi dong. Oke, Astri baik, alhamdulillah sehat. Alay kece sehat. Oke, Ale ya. Ale kece sehat. Kemudian Lusna mantap, alhamdulillah baik. Aufa happy, alhamdulillah sehat. Oke. Ya, Seni senang, alhamdulillah baik gitu ya. Dimas insya Allah cerdas. Ya, amin gitu ya. Alhamdulillah baik sekali. Wah, ini alhamdulillah hari ini banyak yang kondisinya sehat, baik, kemudian pengennya jadi anak yang pinter, cerdas gitu ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa mencerdaskan anak-anak bangsa ya. Oke. Nah, Diva malu. Alhamdulillah baik. Malu ya karena tadi salah ya. Oke, nggak apa-apa Diva. Ya. Oke, terima kasih responnya di chat gitu ya. Silakan dipimpin berdoa dulu Dimas. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Saya cek yang belum hadir di Google Classroom. Ada Ansol udah ya. Yang belum hadir, oh tadi bagus udah. Dendi, ada Naufal ini izin vaksin, kemudian Najwa, Panca. Nah, silakan yang belum presensi di Google Classroom, silakan untuk presensi dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau coba tanya dulu nih, kalau misalkan kalian punya gambar seperti ini, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan gitu ya? Kira-kira ini gambar apa nih? Udah pernah lihat gambar seperti ini belum? Besi berkarat. Oke, betul. Besi berkarat. Kayaknya apelnya busuk, Bu. Oh iya, apelnya busuk. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Kayaknya apelnya menguning karena kena udara.
Oke, nah seperti biasa ya. Jadi kalau misalkan ada yang menjawab, menanggapi gitu ya, nanti poin keaktifannya akan berlipat gitu ya. Tadi kalau kata Cici terjadi proses oksidasi. Nah, proses oksidasi berarti kalian harus ingat-ingat lagi pelajaran redoks. Nah, pernah belajar redoks sebelumnya di kelas 10? Pernah. Oke, jadi kalian paham dulu tentang reaksi redoks, baru kita nanti masuk ke permanganatometri, gitu ya. Sebelum itu, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih, gitu ya. Yang pertama, kalian akan belajar tentang reaksi redoks dan penyetaraannya. Kemudian, kalau sudah tahu tentang reaksi redoks, kita akan mempelajari tentang bobot setara pada suatu senyawa, gitu ya. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini gitu ya. Nah, redoks ini dalam kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan kita gitu ya. Contohnya aja tadi, kalau kalian punya paku berkarat atau mungkin punya apel gitu ya. Apel yang teroksidasi kira-kira karena apa ya gitu ya. Atau dia bereaksi dengan siapa gitu ya. Ternyata itu adalah reaksi redoks. Tadi sudah betul yang disampaikan oleh Cici, itu adalah reaksi oksidasi. Nah, oksidasi itu berarti ada suatu senyawa yang bereaksinya dengan oksigen. Nah, kita harus tahu gimana caranya biar si apel atau paku tadi tidak bereaksi atau tidak kontak dengan oksigen sehingga dia tidak berkarat atau mungkin tidak menjadi kecoklatan gitu ya. Nah, salah satunya mungkin kalau kamu pernah mengupas kentang gitu ya, biar dia tidak teroksidasi, kita masukkan ke dalam air gitu ya. Aplikasi dari permanganatometri di dunia industri ada nggak sih gitu ya? Nah, jangan kalian anggap remeh ya kalau volumetri ini adalah analisis konvensional, belum tentu di industri udah nggak ada atau sudah tidak dipakai gitu ya. Nah, di industri kalau untuk permanganatometri sendiri masih banyak digunakan gitu ya. Nah, penggunaannya ada di mana gitu ya. Nah, biasanya dia banyak digunakan untuk analisis air. Contohnya nanti menganalisis total organic matter gitu ya. Baik, nah sekarang disiapkan mungkin LKPD-nya yang sudah di-share di Google Classroom, boleh sambil diakses gitu ya. Nah, sambil lihat video yang akan saya tampilkan berikut ini, silahkan nanti buat pertanyaan apa saja yang terkait dengan video ini. Oke, baik. Saya putarkan videonya ya. Nah, terdengar? Ya, oke. Siap. Oke. Kira-kira nih rumusan masalahnya apa saja sih yang bisa kalian simpulkan dari melihat video tadi gitu ya? Ada yang mau mencoba? Kenapa warna betadinnya hilang pas lagi dimasukin vitamin C? Oke, ada lagi? Saya Bu. Kenapa percobaan yang tadi disebut reaksi redoks, Ibu? Oke, Senia. Mengapa disebut reaksi redoks ya? Nah, kira-kira kalau kalian tadi lihat dari reaksinya tadi kan si betadin tadi sebenarnya mengandung apa sih? Ada yang tahu tadi? Betadin mengandung I2, betul. Jadi zat aktifnya yang ada di dalam betadin itu kan I2 ya. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang iodometri dan iodimetri di lab volume. Nah, ada yang tahu nggak? I2 atau iodium itu warnanya apa? Kecoklatan, Bu. Iya, betul. Jadi warna I2 atau iodium itu adalah merah kecoklatan. Nah, jadi kalau tadi kalian lihat ketika betadinnya dimasukkan atau diteteskan gitu ya, warna si airnya tadi langsung berubah seperti teh ya. Nah, itu adalah warna asli dari iodium. Nah, kemudian kalian tadi
coba lihat ada vitamin C gitu ya. Nah, vitamin C-nya tadi adalah asam askorbat. Nah, kenapa iodium ketika bereaksi dengan si vitamin C terus jadi larutannya tak berwarna gitu ya? Nah, kemana sih hilangnya gitu ya? Kalian harus tahu bahwa I2 itu sebenarnya dia bersifat oksidator atau reduktor? Oksidator. Oksidator, betul Ale. Nah, kalau I2 adalah oksidator, berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa si vitamin C itu atau asam askorbat bersifat apa? Reduktor. Reduktor, betul. Kalau ada oksidator dan reduktor, kira-kira akan terjadi reaksi apa? Redox. Iya, betul. Terjadi reaksi redoks. Nah, jadi contoh tadi adalah contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Si vitamin C dapat menghilangkan warna betadin karena apa? Karena tadi si I2-nya bereaksi dengan vitamin C, gitu ya. Oksidator ketemu reduktor, maka warna dari si I2 yang tadinya merah kecoklatan menjadi tak berwarna. Karena kenapa? Karena I2-nya bereaksi gitu ya, sampai habis. Kalau I2-nya sudah habis, maka warna si airnya akan kembali menjadi jernih atau tak berwarna. Nah, kalau kalian lihat dari reaksinya tadi, kira-kira reaksinya sudah setara atau belum? Coba saya cek. Sudah ya? Iya, sudah Kesia ya? Nah, kalau sudah, kira-kira kalian masih ingat nggak tentang penyetaraan reaksi redoks? Oke, Barkah angguk ya, gitu ya. Kayaknya Barkah masih ingat gitu ya. Sekarang kita lihat reaksi redoks dalam permanganatometri. Nah, bagaimana sih cara atau proses menyetarakannya gitu ya? Nah, kita lihat dengan diskusi gitu ya. Jadi hari ini kita akan lakukan diskusi. Kelompoknya seperti ini ya, saya bagi menjadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Ketua kelompoknya apakah sudah ditentukan? Kelompok 1, siapa ketuanya? Mau saya jadikan co-host dulu? Oke. Saya, Bu. Sudah saya jadikan co-host untuk ketuanya. Sebentar, saya masukkan ke breakout room lagi. Oke, baik. Kelompok 1 ada 6 orang, kelompok 2 ada lengkap ya, 7 orang, kelompok 3 oke. Kelompok 3 juga lengkap. Oh ya, kelompok 1 tadi tambah Panca ya. Panca baru hadir. Oke, kelompok 1 berarti lengkap juga. Kelompok 4 oke. Fadel tadi kelompok berapa Fadel? Kelompok 1 ya Fadel ya? Kelompok 4 ada Naufal juga ya. Naufal kebetulan tidak hadir karena sedang vaksin. Nah, sekarang tugasnya apa sih gitu ya? Apa namanya, nanti breakout room, kalian akan berdiskusi selama kurang lebih 15 menit. Apa saja yang akan kalian lakukan? Jadi nanti silakan diisi identitasnya, kemudian diisi LKPD online-nya. Materinya sesuai dengan yang sudah saya share, kemudian akan nanti ditentukan kelompok terbaik. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai, langsung leave breakout room-nya saja ya. Jadi langsung keluar kembali ke room utama gitu ya. Kelompok mana yang akan menjadi kelompok tercepat gitu ya. Nah, silakan nanti kerjasama biar pekerjaannya cepat selesai. Silakan bagi tugas dan keaktifannya nanti saya akan lihat dari history di LKPD-nya. Oke? Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya masukkan ke breakout room? Ibu mau nanya, Ya, boleh, answer. Gimana? kalau misalkan sebelum dari 15 menit udah selesai, boleh leave? Ya, boleh leave breakout room-nya. Langsung kembali ke room utama seperti ini. Ya? Oke. Baik, kalau Ya, sudah makasih, saya Bu. off. Ya. Saya open all room ya. Oke guys, jadi kita mulai dari yang redox dulu kan, penyetaraan. Ada 2 cara. Kalau misalnya ada yang udah ngerti gitu, udah paham, masih ingat caranya, boleh dijelasin dulu gitu. Jadi yang lupa-lupa bisa ingat lagi. Terus ntar kita bagi-bagi
ngerjainnya yang ada di LKPD, LKPD-nya ada di Google Classroom. Bentar, semalam aku ngerjain yang setengah reaksi. Cuman nggak tahu bener apa salah. Coba aja bahas. Bahas ini share Coba aku screen. tanya dulu. Langsung diisi aja. Iya. Ntar Ya, boleh Mas usul Ronald. nggak? Kalau misalkan ada yang udah ngisi, udah ada yang ngerjain, boleh langsung kerjain aja mendingan. Nanti misalkan, kan tadi mau dibahas ya, ada yang udah paham atau belum. Nah, nanti itu diambil aja, sekalian persiapan presentasi. Oh iya boleh. Isi dulu baru nanti bahas gitu, ya kan? Oh iya udah. Benar. Cuman takut salah. Ya udah isi dulu aja, nanti bahas sih kita Nanti kita kalau cross-check bareng. tinggal koreksi. Berarti ini langsung ngerjain di LKPD-nya. Pertanyaannya ngambil yang dari tadi Zoom aja ya. Boleh. Jangan lupa direkod ya, Ale. Iya Bu, sudah Ya, Le. direct. Oke, siap, Le. Nah, oke, silakan semangat kelompok 3. Semoga menjadi kelompok terbaik ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh dibantu nggak di slide 22? Ada yang deket? Kenapa tuh? KMN 4 158 ya? Terus Iya, saya batasnya sempat itu lihat. berapa elektron? 5 elektron ya, bobot setara KM. 5 Belum elektron satu juga belum ada yang ngisi. apa 2? 5 kan? Ya 5. Ya 5. Halo, kelompok 1. Halo Ibu. Halo Bu. Silakan dibagi-bagi tugas aja ya. Nanti biar cepat selesai. Kemudian pertanyaan di awal tadi nggak usah ditulis banyak-banyak. Pokoknya intinya nanti tentang reaksi redoks dan penyetaraannya. Ya. Oke? Semangat kelompok 1. Oke. Yang mengalami oksidasi, Fe yang mengalami reduksi, Mn kan? Iya. Oke. Terbalik ya itu ya? Iya Ibu. Baik, sip. Bisa mengkoreksi. Lanjutkan, semoga jadi kelompok terbaik. Amin Bu. Iya, silakan dilanjutkan ya. Gimana Nabil? Tadi manggil saya. Ibu mau bertanya, di yang kesimpulan kan ada rumus BST itu. Itu diisinya rumus BST umum yang MR per jumlah elektron itu atau diisi langsung dari reaksi itu, Bu? MR-nya berapa Langsung terus aja. elektronnya? Langsung reaksi umumnya saja. Karena kan kesimpulan ya. Ya. Baik, Siap. Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Halo. Ya, Bu. Ya. Ya Bu. Oke. Kayaknya asik banget gitu sampai hening gitu suaranya ya. Silakan boleh loh sambil menyalakan mikrofonnya karena ini ruang diskusi gitu ya. Jadi dinyalakan aja nggak apa-apa sambil kalian diskusi gitu ya. Oke. Ibu, maaf ini dikerjain semuanya. Ya, dikerjakan semua. Jadi harus bagi-bagi tugas biar cepat selesai ya. Kelompok 4 sudah beres? Sudah, Bu. Udah Bu. Baik, sudah semuanya kembali ya. Nah, bagaimana diskusinya? Terlalu singkat ya? Udah pada selesai semua belum? Tadi kelompok 4 sudah selesai. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 1, 2, 3, apakah sudah selesai? Kelompok 2 masih belum, Bu. Oke, kelompok 2 masih belum, nggak apa-apa. Kelompok 1 juga belum. 1 belum. Kelompok 3? Belum juga Bu. Oke, baik. Satu slide Nggak lagi. apa. Nah, nanti sambil diselesaikan. Nah, kita langsung saja ya. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Kelompok 4. Oke, boleh. Silakan Kezia, kelompok 4. Jadi yang bakalan ngejelasin kegiatan satu ini saya, Sheni, penyetaraan redoks dengan cara PBO. Oke, jadi ada reaksi di sini KMNO4 ditambah FeSO4
terus ditambah H2SO4 menjadi MnSO4, ditambah Fe2SO4 3 kali, ditambah H2O, terus ada ditambah K2SO4. Nah, di sini untuk cara yang PBO, langkah-langkah ini yang pertama disetarakan unsur yang mengalami perubahan biloks, yaitu reaksi dibuat dulu dalam bentuk ion. Nah, di sini reaksi yang dibuat dalam bentuk ion itu MnO4- ditambah 2 Fe2+, ditambah Mn2+, terus ditambah 2 Fe3+. Tahap yang kedua menentukan biloks masing-masing dari unsur yang mengalami perubahan biloks. Di sini biloks dari di MnO4- itu +7, terus biloks dari 2 Fe2+ +4, biloks dari Mn2+ +2, terus biloks dari 2 Fe3+ +6. Nah, di yang tahap terakhir, tahap ke-8, dikembalikan ke dalam bentuk senyawa, kemudian disetarakan. Jadi, persamaan reaksi redoks yang udah setaranya itu jadi 2 KMnO4, ditambah 10 FeSO4, ditambah 8 H2SO4, menjadi 2 MnSO4, ditambah 5 Fe2SO4 3 kali, ditambah 8 H2O, ditambah K2SO4. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Yeay, oke. Berikutnya kegiatan 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Kelompok 4 lagi. Oh, Jangan kelompok 4 lagi, Kis ya. Ya. oh iya, Bu. Baik, Ale. Jadi, kelompok 2 yang akan presentasi itu saya, Makfira Suci Aleida. Saya akan mempresentasikan kegiatan 2, penyetaraan redoks dengan setengah reaksi. Jadi, yang pertama, di sini ada reaksi yang belum setara. Lalu langkah-langkahnya yang pertama itu adalah dituliskan secara terpisah persamaan setengah reaksinya dan reduksi dan oksidasi. Di sini yang tereduksi itu Fe2+, dan produknya itu 2 Fe3+. Lalu yang oksidasi itu MnO4- menjadi Mn2+. Yang kedua itu kita disetarakan dulu yang mengalami perubahan biloks. Karena di sini koefisien Fe-nya 2, jadi di sini kita tambah 2 agar setara. Selanjutnya di tahap 7 dikembalikan ke dalam bentuk senyawa, kemudian disetarakan. Karena di sini 2 MnO4- jadi di rumus saat dikembalikannya 2 KMnO4, 10 FeSO4, ditambah 8 H2O karena di ruas kiri ada 16 H+. Lalu menjadi 2 MnSO4, ditambah 5 Fe2SO4 3 kali, ditambah 8 H2O, dan ditambah K2SO4. Oke, terima kasih Ale dan kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, yang berikutnya kegiatan terakhir yang ketiga sebelum nanti masuk ke kesimpulan. Kelompok mana yang akan mempresentasikan? Mungkin tadi sedikit aja koreksi. Yang reduksi sama dengan oksidasi tadi kebalik ya. Jadi yang Fe itu harusnya oksidasi, sedangkan untuk yang MnO4-nya itu adalah reduksi. Nah, coba nanti dicek kembali ya. Yang mau presentasi siapa nih? Yang 19. Adis, Bu. Oh ya, Adis. Silakan Adis. Oke. Slide 19. Zat yang mengalami oksidasi adalah Fe, karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari +4 menjadi +6. Maka zat tersebut bertindak sebagai reduktor. Terus yang kedua, zat yang mengalami reduksi adalah Mn, karena mengalami penurunan bilangan oksidasi dari +7 menjadi +2. Maka zat tersebut bertindak sebagai oksidator. Lalu, berdasarkan penyetaraan reaksi redoks secara setengah reaksi, didapatkan kesimpulan yang ketiga, zat yang mengalami oksidasi adalah Fe, karena melepas elektron, maka zat tersebut bertindak sebagai reduktor.
Yang keempat, zat yang mengalami reduksi adalah Mn karena menangkap elektron. Maka zat yang bertindak sebagai adalah oksidator. Ya, oke. Terima kasih Adis dan kelompok 1. Oke, terima kasih. Nah, berarti kelompok 2, kelompoknya Cici yang terakhir, berarti dari nomor 5 ya? Nomor 5 sampai nomor 8. Untuk senyawa FeSO4 mengalami kenaikan Fe mengalami kenaikan Bilox, artinya pada 2 mol Fe melepas 2 elektron. Jadi untuk 1 mol Fe2+ melepas 1 elektron. Jumlah elektron yang dilepas untuk 1 mol zat sama dengan jumlah ekivalennya, sehingga jumlah ekivalen FeSO4 adalah 2. Karena jumlah elektron yang ditangkap adalah 2, maka rumus bobot setaranya yaitu massa molekul zat FeSO4 dibagi dengan 2. Hasilnya 76 gram per mol. Oke, baik. Terima kasih Emir dan kelompok 2. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, adakah yang mau punya pendapat lain? Kelompok 3. 1. Kelompok 3, 1. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ya? Nah, kenapa kelompoknya Barkah nih, kelompok 3? Kenapa jawabannya 1? Coba boleh disampaikan Barkah. Tadi yang ngisi Barkah atau bukan? Kenapa hasilnya 1? Atau mungkin perwakilan kelompok 3 yang lainnya, Rista mungkin, atau Najwa, boleh salah satu, atau Ben deh. Ben belum ada suaranya, Ben. Yuk. Kita perwakilan salah satu yuk. Sebelum kita mengakhiri presentasi hari ini. Ayo, salah satu. Najwa deh. Najwa. Karena perubahan Biloxnya, Bu. Kalau Nabel mah kan elektron yang terlibatnya ada 2, Bu. Di reaksinya itu ada 2 elektron yang terlibat, jadinya jawabnya 2. Oke, betul. Elektron yang terlibatnya ada 2. Tapi dilihat 2 elektron tadi untuk 1 atau 2 mol? Untuk 2 mol. Untuk 2 mol. Betul, Cici. Jadi kalau pertanyaannya kalau BST itu harus 1 mol. Kalau 1 mol berarti menghasilkan berapa elektron? 1. Gitu ya. Jangan sampai terkecoh di situ tuh. Diingat juga depannya Fe itu ada koefisiennya atau tidak. Nah, koefisien yang di depan itu adalah yang mengindikasikan jumlah molnya. Gitu ya. Ayo, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kelompok 4 boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan Nabel. Kesimpulannya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi dia menangkap elektron. Kalau oksidasi adalah penambahan bilangan oksidasi. Jadi dia kebalikannya melepas elektron. Oke, baik. Kemudian oksidator adalah senyawa yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Oke. Rumus BST adalah BST MR per N. Saya akan mengumumkan kelompok terbaik gitu ya. Nah, kelompok terbaik saya nilai dari mana? Yang pertama penilaiannya adalah dari kelompok tergercep gitu ya. Nah, gercepnya dari mana gitu ya. Sudah selesai atau belum pada saat mengisi LKPD. Nah, tadi sudah saya pantau juga hasil diskusinya gitu ya. Ada kelompok yang aktif, kelompok yang silent tapi semuanya serius bekerja gitu ya. Nah, dengan senang hati gitu ya, saya akan memutuskan kelompok terbaik jatuh pada kelompok 4. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4 gitu ya. Untuk refleksi hari ini gitu ya, pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Cara PBO maupun cara setengah reaksi, kira-kira menurut kalian lebih mudah yang mana sih? PBO atau setengah reaksi? Setengah reaksi. Setengah reaksi lebih mudah. Ada yang mungkin tim PBO? Adis,
Menurut Adis, tim PBO atau setengah reaksi? Kayaknya PBO deh. Oh, PBO nih. Adis punya jawaban tim PBO. Lain daripada yang lain. Nah, kenapa sih kalian boleh pilih antara PBO atau setengah reaksi gitu ya. Pada saat nanti mengerjakan soal, silahkan mana yang paling kalian kuasai gitu ya. Kecuali kalau memang di dalam soalnya dituntut mengerjakan dengan 2 cara. Mau pakai cara PBO, mau pakai cara setengah reaksi, harusnya hasilnya sama. Cuman kalau pakai setengah reaksi, dia tahapannya lebih runtut. Jadi dicari satu-satu baru nanti digabungkan. Kalau cara PBO, dia harus langsung mencari semuanya, baru kita gabungkan dengan mengkali silang gitu ya. Nah, di situ kadang suka agak ribet dan kita harus lebih teliti lagi. Saya mulai ya. Siap-siap. Start. Ya. Oke. Oke, peringkat 3 ada Fadel, peringkat 2 ada Dea, dan peringkat 1 ada Michelle. Oke, beri aplaus dulu untuk ketiga juara kita. Oke. Nah, nggak apa-apa. Tadi cuman buat ngetes aja, kira-kira pembelajaran yang tadi saya sudah sampaikan dapat nggak sih gitu ya, setelah kita kuis gitu ya. Nah, kan tadi sudah terlihat ya hasilnya seperti apa gitu ya. Kemudian, nah kalau yang tadi mungkin merasa, wah soalnya susah Bu gitu ya, atau mungkin yang masih belum KKM, nggak usah berkecil hati gitu ya, nanti akan ada soal tambahan gitu ya, untuk menguji kemampuan kalian menyetarakan reaksi redoks gitu ya, nanti mungkin saya akan tampilkan di Google Classroom, silahkan dicoba-coba lagi untuk mengerjakan penyetaraan pada soal-soal ini begitu ya. Bagi yang tadi sudah di atas KKM gitu ya, jangan senang dulu gitu ya. Nah, atau jangan sombong dulu. Nah, karena masih banyak yang harus kita pelajari berikutnya gitu ya. Silahkan nanti kalian juga lihat penyetaraan reaksi redoks pada penetapan-penetapan lainnya. Kemudian yang terakhir, ya saya mengucapkan terima kasih gitu ya untuk pembelajaran hari ini karena ya kalian sudah hebat-hebat semua begitu ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya saya sampaikan dulu untuk yang berikutnya kalian silahkan pelajari lagi verifikasi alat ukur sekunder karena nanti kita akan pelajari dan kemungkinan untuk pertemuan berikutnya kita akan adakan Zoom gitu ya. Kalau yang punya banyak pertanyaan silakan nanti disampaikan. Kalau misalkan yang masih bingung-bingung juga tentang reaksi redoks boleh juga disampaikan pada saat kita Zoom berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini silakan dipimpin berdoa dulu. Saya minta tolong Panca deh. Panca silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan, berdoa dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih juga ya. Ya.